Kalau Pak Heru tugasnya gimana Pak untuk Ciliwung? Kita mesti tahu betul nih, Heru Budi Hartono yang sekarang ini siapa sih? Selamat pagi. Pak, bagaimana rasanya naik perahu Pak? Gimana Pak? Happy. Tapi arusnya kencang. Harusnya kencang ya? Pak, bagaimana rasanya naik perahu Pak? Sip. Mantap ya Pak? Sip. Selamat datang Bapak di Background CSD. Bagaimana kesan Bapak dengan Sungai Ciliwung sekarang Pak? Ya, saya kira ini kita terus seperti halnya di Citarum. Ya, kita akan mengadakan terus kegiatan ini supaya kita bisa pelihara Citarum dengan lebih baik, Ciliwung lebih baik. Kalau Pak Heru tugasnya gimana Pak untuk Ciliwung dan sebagainya? Ya, nanti kita bekerja sama dengan beliau. Bapak, selamat Pak. Kita mesti tahu betul nih, Heru Budi Hartono yang sekarang ini siapa sih? Heru Budi Hartono yang sekarang adalah seorang birokrat yang sudah diasah sedemikian rupa dalam jabatan sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan. Hari-hari setiap saat mempersiapkan Pak Jokowi dan mengikuti Pak Jokowi, sehingga dengan demikian dia tahu persis kalau Jokowi itu ngomong apa, dia tahu yang dimaui. Itu kualitas dia. Saat dia diangkat, ada 3 pesan dari Pak Jokowi itu. 1, banjir, atasi banjir. 2, kemacetan, atasi kemacetan. 3, tata ruang. Ini 3 ini pokok. Walaupun saya lihat dari sekarang, yang dikerjakan Pak Heru ini sudah lebih dari itu. Padahal mungkin baru 2 bulan. Kita bisa bayangkan. Sehingga yang namanya sosok Heru ini bisa dilihat sebagai apa Pak? Sebagai man of action. Bukan man of talking, pencitraan. Dia bukan itu. Kita lihat persis. Sungai mulai dikeruk, kemacetan coba diurai, terus waduk-waduk sebagai tata ruang diperbaiki. Jadi tatanan ini mulai ditata dan ternyata itu bisa dalam waktu singkat dia mengadakan lobby menyeluruh ke PUPR, ke Kementerian Perhubungan. Bahkan dalam waktu yang singkat dia sudah menandatangani perluasan jaringan MRT. Ini luar biasa. Kita bisa lihat dalam waktu 2 bulan ini kegiatan normalisasi sungai sudah menyentuh pada satu hal yang paling esensial dan berat, yaitu pembebasan tanah. Dan ternyata pembebasan tanah ini kalau saya lihat sudah banyak yang mau menerima, sudah banyak yang mendorong supaya ini segera dilakukan. Karena apa? Sungai ini harus ditata. Dan saya lihat sudah mulai di beberapa spot itu dikeruk secara nyata. Dan tujuannya tentu bisa kita lihat, Sungai Ciliwung ini sebetulnya kalau dikelola dengan baik, itu bisa menjadi tempat rekreasi. Bayangkan saja, kalau nanti di dekat stasiun BNI, sungainya sudah begitu bagus, dekat landmark, sungai sudah bagus, orang bisa naik perahu di situ. Ada restoran apung yang bisa mondar-mandir ke sana kemari waktu istirahat, orang bisa makan siang. Itu luar biasa. Nah, ini tidak pernah boro-boro tersentuh. Mungkin dipikirkan oleh gubernur sebelumnya juga kagak gitu loh. Ini yang sebetulnya menjadi apa? Prestasi, kinerja Heru Budi Hartono dalam waktu sekejap ini sudah bisa dilihat dengan nyata. Dan nyata pula bahwa Heru Budi Hartono adalah antitesa Anies Baswedan. Kenapa demikian? Hal-hal yang dikerjakan Heru Budi Hartono ini sebetulnya di master plan-nya ada, tapi Anies Baswedan tidak mau mengerjakan. Bahkan ngajak berdebat Menteri PU. Ini fatal. Kalau ini nanti sudah dikerjakan dalam waktu 2 tahun saja,
saya yakin bahwa Jakarta ini sungainya sudah menjadi sungai yang bisa untuk rekreasi. Nah, artinya apa? Ini untuk merealisasikan pesan Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, ada satu hal yang dilakukan dan menjadi heboh, yaitu apa? Pencopotan direksi-direksi BUMD dalam hal ini Jakpro yang dianggap ini berpotensi merusak pelayanan Jakarta. Tentu ini menimbulkan pro dan kontra ya. Karena apa? Karena tentu waktu direksi-direksi ini dipasang di dalam jajaran itu ada misi-misi khusus pasti. Nah, misi itu sudah tidak cocok dengan misinya Heru untuk membenahi kota Jakarta kembali kepada rel master plan yang seharusnya. Saya percaya itu. Contoh tadi itu, seperti Jakpro, Pak. Jakpro ini kan mendapatkan kepercayaan begitu besar, bisnisnya begitu luas, tetapi kan tidak transparan. Dia tidak bisa melaporkan dengan cepat bagaimana pelaksanaan Formula E. Dia juga tidak bisa cepat untuk bagaimana kaitannya dengan Ancol. Dia tidak bisa cepat untuk merespon segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan good governance. Ini yang ditunggu oleh masyarakat. Padahal Budi Hartono ini datang adalah untuk menjawab kegelisahan masyarakat. Walaupun tetap pro dan kontra, tetapi sejauh hasilnya ini bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, tentu itu yang diharapkan. Nah, Jakpro ada dalam kondisi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan misinya. Jakpro itu ada sebagai BUMD DKI Jakarta yang seharusnya. Sebetulnya gini, kalau kita melihat prestasinya Heru Budi Hartono, saya yakin 2 tahun ini akan kelihatan bahwa dia mengembalikan track pembangunan DKI ini pada master plan yang seharusnya. Kedua, masyarakat akan segera bisa merasakan perbedaan saat dikelola oleh Heru Budi Hartono. Ini adalah prestasi. Untuk bisa berlanjut menjadi gubernur, kinerjanya menurut saya oke, bisa. Kalau soal pencalonan kan memang ada aturannya, siapa harus mencalonkan dia. Katakanlah partai, ada nggak partai yang tertarik? Itu nanti pertarungannya ada di situ. Tapi kalau menurut saya, dia the man who will be in position sebagai gubernur next. Dia akan menjadi gubernur Jakarta yang akan datang, yang misinya melanjutkan, meskipun Jakarta ini bukan ibu kota negara, tetapi begitu pentingnya karena menjadi ibu kota bisnisnya Indonesia. Sehingga menurut saya hiruk pikuk politik ini akan berkurang di Jakarta, tetapi the man of action yang nyata, dia akan mampu membangun Jakarta, meneruskan posisinya sebagai gubernur yang betul, bukan pejabat gubernur, tapi gubernur real.